Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nabila Salma Latifah. Kali ini saya akan mempresentasikan materi penganggaran di akuntansi manajemen. Presentasi ini untuk memenuhi tugas semester 4 di kampus STI STMB Bandung. Pertama-tama, yuk kita cari tahu dulu apa sih penganggaran itu. Jadi guys, penganggaran itu adalah suatu rencana kerja yang disusun secara teliti yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ini merupakan bagian integral dari kebijakan manajerial seperti perencanaan jangka panjang, arus kas, belanja modal, dan manajemen proyek. Harus diingat guys, bahwa penganggaran bukanlah peramalan. Memang benar bahwa penganggaran melibatkan semacam perakiraan, terutama di bidang anggaran penjualan. Namun, proses tersebut secara fisik merupakan salah satu analisis dan perencanaan terperinci. Jadi, tidak hanya memperkirakan hasil di masa depan. Selanjutnya, kita cari tahu juga pengertian penganggaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Shimamura, yaitu suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode tertentu. Menurut Anthony dan Govindarajan, bahwa penganggaran adalah sebuah rencana keuangan biasanya mencakup periode 1 tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen, penganggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasional. Oleh karena itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting. Jadi, dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, ada tujuan penganggaran. Tujuan yang pertama yaitu mengharuskan manajer membuat rencana. Artinya, seorang manajer harus bisa mengambil keputusan-keputusan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Contohnya, seperti memilih barang atau jasa yang akan diproduksi dan dijual, memilih atau menyeleksi langganan, menentukan tingkat harga, metode-metode produksinya, metode-metode distribusinya, juga termin penjualannya. Tujuan yang kedua yaitu dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan penilaian kinerja. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi dan koordinasi. Berikutnya ada fungsi penganggaran. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Dalam anggaran ini sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan program atau bagian dari program jangka pendek. Umumnya itu 1 tahun. Dalam penyusunan anggaran, manajer pusat pertanggungjawaban harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan luar dan kondisi-kondisi perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Anggaran dalam penyusunannya mengikut sertakan para pelaksana sehingga dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana, mencapai tujuan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka. Memotivasi para pelaksana dapat dilakukan dengan memberikan insentif dalam bentuk uang, penghargaan, dan sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu membantu
mengkoordinasikan rencana jangka pendek. Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasi rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasinya, agar dapat bekerja sama secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Koordinasi ini harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu di dalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Fungsi yang keempat yaitu alat pengendalian kegiatan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggungjawaban dan para manajernya. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksanaan, sehingga dapat ditentukan apakah penyimpangan yang timbul sudah menjadi hal yang dapat merugikan perusahaan atau penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, jika organisasi yang diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi ini meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tindakan organisasi berkomunikasi dan berperan secara dalam proses anggaran. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pendidikan para manajer. Berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpin dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, anggaran bermanfaat sebagai latihan kepemimpinan bagi para manajer agar di masa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi. Oke, sekarang ada syarat penganggaran. Syarat yang pertama yaitu adanya organisasi perusahaan yang sehat. Artinya organisasi yang memberikan tugas fungsional dengan jelas, terus menentukan garis wewenang dan tanggung jawabnya juga yang jelas. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai. Sistem akuntansi ini meliputi penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasi anggaran, lalu pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasinya, juga laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis. Diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. Syarat yang keempat yaitu adanya dukungan dari para pelaksana, yaitu anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada hubungan aktif dengan para pelaksana. Dalam penganggaran terdapat juga kelemahan. Kelemahannya ada 4. Yang pertama, penyusunan penganggaran memakan waktu yang lama. Dari banyak perusahaan memulai penyusunan anggaran itu sekitar bulan September dan akan berlangsung selama 4 bulan. Penyusunan anggaran yang lebih banyak dikarenakan dilakukannya proses bottom up yang dapat menyebabkan banyaknya negosiasi yang dilakukan. Kelemahan yang kedua yaitu terdapat kecenderungan untuk membuat slack dalam penyusunan anggaran. Jadi slack ini terjadi saat orang-orang dalam perusahaan tidak mengaitkan yang sesungguhnya atau mereka cenderung untuk mempertinggi biaya yang diminta dibandingkan dengan yang seharusnya, dan sebaliknya selalu mencoba menegosiasikan target yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kelemahan yang ketiga yaitu anggaran sulit untuk disesuaikan dalam lingkungan yang cepat berubah. Artinya, anggaran ini disusun berdasarkan suatu asumsi tertentu yang dibuat saat anggaran dibuat. Yang terakhir, terdapat kecenderungan untuk melakukan gaming. Nah, untuk gaming ini terjadi apabila orang-orang yang bekerja pada perusahaan berusaha untuk mencapai angka-angka yang ada di anggaran dengan segala macam cara, termasuk dengan cara-cara yang sebelum merugikan
perusahaan atau yang memang sebenarnya itu merugikan perusahaan. Nah, guys, untuk slide ini kita akan mengenal jenis-jenis dari penganggaran. Dibagi menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan isi anggaran. Di dalam isi anggaran ini dibagi menjadi 2, yaitu anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Dalam anggaran laba rugi ada anggaran penunjangnya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran biaya administrasi dan umum. Sedangkan anggaran neraca didukung oleh anggaran penunjang seperti anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, dan anggaran hutang. Jenis yang kedua berdasarkan segi kelengkapan. Dibagi menjadi 2, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif merupakan anggaran yang disusun secara lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang bersangkutan, yaitu bidang marketing, produksi, keuangan, personalia, dan tetap administrasi. Sedangkan anggaran parsial merupakan anggaran yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, yaitu meliputi bidang-bidang tertentu saja. Misalnya, perusahaan hanya menyusun perencanaan di bidang produksi. Adapun alasan lain hanya memakai jenis ini karena keterbatasan dana, tenaga ahli, atau karena pertimbangan-pertimbangan khusus perusahaan. Jenis yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Contohnya ada anggaran strategis dan anggaran taktis. Anggaran strategis atau strategical budget merupakan anggaran jangka panjang yang berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan anggaran taktis atau tactical budget merupakan anggaran jangka pendek atau anggaran operasional. Sesuai dengan fungsinya bahwa anggaran operasional ini disusun secara terperinci sehingga dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir, ada berdasarkan fleksibilitas anggaran. Dibagi menjadi 2, ada anggaran tetap dan variabel. Anggaran tetap atau fixed budget merupakan suatu anggaran yang disusun atas dasar satu tingkat kapasitas tertentu. Sedangkan anggaran variabel atau variable budget merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan atas interval atau beberapa kapasitas tertentu saja. Jadi, di mana berbagai tingkat kapasitas tersebut mungkin dipergunakan dalam perusahaan. Dalam sistem anggaran untuk aktivitas bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, penganggaran inkremental, penganggaran statik, dan penganggaran fleksibel. Penganggaran inkremental adalah metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya yang meliputi hal-hal seperti gaji, keperluan kantor, perjalanan, konsultasi, dan juga penyusutan. Penganggaran statik adalah anggaran yang sifatnya tetap begitu anggaran tersebut sudah disusun untuk tingkat aktivitas tertentu. Perbedaan antara pengeluaran sesungguhnya dengan anggaran statik disebut selisih pengeluaran anggaran. Sedangkan penganggaran fleksibel hanya mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah dalam tingkat aktivitas dapat dimasukkan ke dalam sistem anggaran dengan memakai anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ini jauh lebih berfaedah karena anggaran ini tidak dibatasi hanya pada satu tingkat aktivitas saja. Jadi guys, kenapa harus ada penyusunan induk anggaran? Jawabannya, karena proses penganggaran perusahaan dapat membantu membentuk laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan mengembangkan laporan keuangan yang diperkirakan ini, sebuah bisnis dapat melacak margin keuntungannya. Jadi, ini akan menentukan apakah menguntungkan untuk menjalankan operasi bisnis di masa depan atau tidak. Pengertian sendiri mengenai induk anggaran adalah sebuah anggaran yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk suatu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang.
Selanjutnya, di dalam penyusunan induk anggaran dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasi dan anggaran fleksibel. Dalam anggaran operasi dibagi menjadi 7 anggaran, yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget merupakan schedule rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Sedangkan anggaran produksi adalah schedule rinci yang mengidentifikasi produk atau jasa yang harus dihasilkan atau disediakan untuk meraih penjualan yang dianggarkan dan kebutuhan persediaan. Yang ketiga ada anggaran bahan baku langsung. Setelah kebutuhan produksi dihitung, anggaran bahan baku langsung harus disusun guna memperhatikan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Taksiran pengguna bahan baku ini berhubungan langsung dengan kebutuhan produksi. Namun, pembelian bahan baku tergantung pada baik taksiran penggunaan bahan baku maupun persediaan bahan baku. Yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung, yaitu jika disusun pengacu pada anggaran produksi. Jadi tujuan anggaran tenaga kerja langsung ini adalah untuk mempertahankan tenaga kerja yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi, namun tidak dapat menyebabkan waktu menganggur dan memakan biaya. Yang kelima ada anggaran overhead pabrikasi, yang merupakan schedule rinci taksiran biaya pabrikasi. Jadi dalam biaya overhead ini mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mengintegrasikan anggaran biaya overhead yang disusun oleh manajer perusahaan dan departemen jasa, juga menghitung tarif overhead pabrikasi untuk periode akuntansi yang akan datang. Yang keenam ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Setelah anggaran penjualan hingga ke anggaran overhead pabrikasi selesai disusun, kini tersedia data yang memadai untuk menghitung biaya pokok barang jadi. Komputasi itu dilakukan karena dua sebab. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa banyak yang akan dibebankan ke biaya pokok penjualan pada laporan laba rugi yang dianggarkan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar yang akan dilaporkan pada rencana untuk pos barang yang belum terjual. Terakhir, ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran ini berisi daftar antisipasi prediksi beban dalam bidang selain pabrikasi yang akan dikeluarkan dalam periode anggaran. Beban penjualan adalah biaya-biaya promosi penjualan dan pengiriman produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada anggaran fleksibilitas dibagi menjadi 4, yaitu anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal ini adalah komitmen jangka panjang atas sumber daya untuk merealisasikan manfaat di masa depan. Yang kedua ada anggaran kas, adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perusahaan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Yang ketiga ada laporan laba rugi dianggarkan, yaitu laporan yang memaparkan estimasi pendapatan dan beban beragam aktivitas yang menghasilkan laba untuk periode anggaran tertentu. Tujuannya untuk mengantisipasi laba setelah pajak perusahaan. Yang terakhir ada neraca dianggarkan. Neraca dianggarkan ini mengestimasi kondisi keuangan pada akhir periode anggaran. Neraca dianggarkan disusun dengan memulainya dari neraca sekarang dan menyesuaikan dengan data yang tertera pada anggaran sebelumnya. Jadi neraca dianggarkan mengasumsikan bahwa semua anggaran operasi dan rencana keuangan dapat dipenuhi. So guys, thanks for watching from presentation akuntansi manajemen mengenai materi penganggaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.